Nah, materi kali ini mengenai data modeling. Ya, ini capaian pembelajarannya. Nanti kita ini aja. Yang akan kita buat itu adalah ini, Entity Relationship Diagram atau IRD. Kita baca dulu konsepnya. IRD itu berupa model data konseptual yang mempresentasikan data dalam satu organisasi. Merupakan diagram yang menggambarkan hubungan atau relationship antar entitas atau entity. IRD itu menekankan pada struktur dan relationship dari datanya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Perhatikan dulu. Ada 3 simbol kalau kita menggambarkan IRD. Yang pertama entity atau entitas, yang kedua relasi atau relation, yang ketiga atribut. Ya, oke. Nah ini ya notasinya entitas. Entitas itu adalah objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang. Relasi digambarkan dengan gambar belah ketupat, menunjukkan hubungan antar sejumlah entitas yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah simbol yang seperti ini, horizontal ellipse. Itu namanya atribut. Ya, fungsinya untuk mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key. Kalau dia berfungsi sebagai key, kita garis nanti di bawahnya. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian yang berikutnya adalah garis. Garis ini sebagai penghubung antara simbol ya, atau antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Oke. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Tadi kan ada 4 simbol. Yang pertama yaitu entitas. Merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Sifatnya dia unik. Memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, contoh, kalau dia entitasnya bentuknya fisik berarti bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya. Misalnya mobil, rumah, manusia, pegawai, dan seterusnya. Atau kalau dia sifatnya abstrak atau konsep juga boleh. Misalnya sifatnya nama departemen, nama pekerjaan, nama mata kuliah, dan seterusnya. Atau kejadian, boleh. Pembelian, penjualan, peminjaman, dan seterusnya. Dinotasikan dengan gambar ini. Digambarkan dengan di bawah ini ya, nggak kelihatan. 4 persegi panjang. Ya. Oke. Nah, entitas ini ada ada beberapa varian. Yang pertama adalah strong entity atau entitas kuat. Himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Jadi dia berdiri sendiri, sama simbolnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah weak entity atau entitas lemah. Himpunan yang keberadaannya bergantung dengan entitas yang lain. Jadi himpunan entitas yang demikian tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan sistem. Contoh, misalnya ada entitas tunjangan. Nah, entitas tunjangan disebut sebagai entitas lemah karena jika data pegawai dihapus, maka tunjangan juga akan terhapus. Jadi keberadaan tunjangan ini tergantung dengan entitas pegawai. Ya. Nah, gambarnya dibuat 2 kali. Ya, 4 persegi panjangnya dibuat 2 kali. Nah, namanya tetap di tengah. Oke. Yang berikutnya adalah relasi. Jadi relasi itu menghubungkan antar beberapa entitas. Contoh, misalnya ini ada entitas dosen, kemudian ada entitas mahasiswa. Relasinya apa? Mengajar. Dosen mengajar mahasiswa. Atau kita balik juga bisa, tapi dalam bentuk kalau kalimat itu pasif. Mahasiswa diajar oleh dosen. Ya, kalau yang aktifnya dosen mengajar mahasiswa. Jadi kata-kata yang ada di dalam simbol relasi biasanya kata kerja atau verb, ya.
Ada beberapa macam relasi. Yang pertama, unary, ya. Relasi dengan satu entitas. Jadi dia berhubungan dengan entitasnya sendiri. Nanti ada contohnya. Yang kedua, binary, relasi antar satu entitas dengan entitas yang lain atau dua entitas. Atau yang ketiga, ternary, relasi antar tiga entitas atau lebih. Nah, ini contoh yang unary, ya. Employee, kemudian dia berelasi dengan diri dia sendiri. Jadi employee, supervisor, relasinya, kemudian supervisor adalah relasi intinya menjadi supervisor. Artinya dia pegawai itu sebagai supervisor untuk pegawai yang lain. Nah, itu bisa namanya unary. Bisa saja kan dalam sebuah organisasi ada yang punya posisi sebagai supervisor, tetapi yang ada di bawahnya itu berada di bawah supervisor. Jadi supervisor itu kan pengawas ya, pengawas mengawasi pegawai yang lain. Nah, makanya dia sifatnya relasinya adalah unary. Kemudian yang ke berikutnya yaitu binary, ya, relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Employee work on company. Jadi employee bekerja, pegawai bekerja pada sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, atau organisasi atau perusahaan tempat bekerjanya employee atau pegawai. Nah, yang berikutnya ternary, misalnya relasi antar tiga atau lebih. Nah, ini contohnya ada tiga. Ya, apa relasinya? Ada entitas employee, ada entitas job, ada entitas branch, cabang ya, cabang pekerjaannya apa atau tugasnya apa, pegawai. Jadi ada tiga, apa saja? Employee dengan job, job dengan branch, ya, dan branch dengan employee. Jadi ada tiga entitas di sini, tapi dia masing-masing semuanya berelasi. Ya, semuanya berelasi antara ketiga entitas ini. Misalnya employee bekerja pada sebuah pekerjaan, ya. Kemudian cabang ini punya pekerjaannya apa-apa saja. Employee ini bekerja di cabang yang mana, gitu ya. Nah, itu namanya ternary. Jadi bisa saja, mungkin aja lebih, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Kalau dia lebih dari ini, misalnya berarti semuanya saling terhubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Oke, nah dalam menggambarkan entity relationship diagram atau IRD ada istilah namanya cardinality atau kardinalitas. Ada 3 kardinalitas. Yang pertama, saya rasa Anda udah belajar di database ya. One to one to many, dan many to many. Nah, one to many, dengan many to many. Contohnya, nah ini contoh yang one to one. Satu pasien ditempatkan pada satu ruangan. Artinya ruangan itu cuma ada satu pasien. Kalau dibolak-balik juga tetap one to one. Contohnya apa selain itu? Yang sehari-hari. Satu sopir mengendarai satu mobil. Mungkin enggak mobil dikendarai 2 sopir? Tidak. Atau mungkin enggak satu mobil dikendarai oleh, satu sopir mengendarai lebih dari satu mobil. Nah, nggak bisa ya. Jadi kalau dibolak-balik tetap one dengan one. Ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah contoh simbolnya ini ya. Simbolnya seperti ini. Jadi 1 ke 1. Ya. Yang kardinalitas yang kedua yaitu one to many. Misalnya pegawai bekerja pada banyak proyek. Misalnya dalam perusahaan itu ada beberapa proyek yang dikerjakan. Artinya bahwa satu pegawai itu bisa bekerja pada banyak proyek. Jadi membacanya itu satu pegawai bekerja pada banyak proyek. Ya. Kalau dibolak-balik tidak bisa tetap. Tidak bisa dibolak-balik kalau one to many. Tidak boleh misalnya banyak proyek tempat bekerjanya, bukan seperti itu. Contoh yang lain apa? Yang kehidupan sehari-hari misalnya. Satu ibu punya banyak anak. Mungkin enggak punya banyak, maksudnya ibu kandung ya. Mungkin enggak satu anak punya banyak ibu kandung. Nah, itu berarti one to many. Jadi kalau dibolak-balik enggak bisa dia. Paham ya? Oke.
Yang ketiga, many to many. Nah, many to many bukan berarti bacanya banyak pegawai bekerja pada banyak proyek, bukan. Tapi bacanya satu pegawai bekerja pada banyak proyek. Atau satu proyek tempat bekerjanya banyak pegawai. Jadi dia sifatnya one many, yang many jadi one, yang one jadi many. Nah, itu berarti dia many to many. Jadi dibolak-balik one many, yang ini jadi one, yang ini jadi many. Ya, jadi bacanya itu satu pegawai bekerja pada banyak proyek dan satu proyek tempat bekerjanya banyak pegawai. Nah, buat kardinalitasnya M to M atau many to many. Ya. Itu harus ada di dalam kamu buat IED nanti. Jadi Anda mesti perhatikan, ada nggak yang relasinya one to one, ada nggak yang relasinya one to many, atau mungkin many to many. Oke, yang berikutnya adalah simbol atribut. Ya, simbol atribut yang gambarnya horizontal ellipse. Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship tersebut sehingga dapat dibedakan. Nilainya, ini sifatnya ya, nilainya jarang berubah. Merupakan karakteristik dari sebuah entitas, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Jadi atribut itu sama dengan field. Kalau kamu pakai database ya, kan udah belajar database ya? Kalau ada istilah database kan ada istilah field. Nah, field itulah atribut. Atau di sistem berkas namanya item data, sama. Penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Contoh, tadi kan ada ada data store mahasiswa. Nah, data store itu sama seperti entitas. Kita buat atributnya apa coba kalau mahasiswa? Ada NIM, ada nama, ya kan? Ada tempat tanggal lahir, ada alamat, dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai atribut. Nah, atribut juga dilambangkan ya, seperti ini ya, dilambangkan dengan bentuk elips. Misalnya nih contoh, nah, ada pegawai, atributnya apa? NIM, nama, alamat, agama, jenis kelamin, dan lain-lain ya. Ada entitas misalnya departemen, atributnya apa? Nomor, nama, lokasi, dan seterusnya. Oke. Nah, atribut juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya simple atribut dan composite atribut. Yang kedua, single value atribut dan multi value atribut. Kemudian mandatory atribut, derivative atribut atau atribut turunan, dan key atribut atau atribut kunci. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama adalah single atribut dan composite atribut. Atribut single atau atribut sederhana atau simple atribut itu adalah atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, yang masih memiliki makna. Contoh, misalnya ada atribut jenis kelamin. Jenis kelamin kan isinya cuma pria atau wanita, ya kan? Atau laki-laki dengan perempuan. Nah, itu contoh bahwa si jenis kelamin itu isiannya cuma dua itu, nggak bisa yang lain. Nah, itu namanya single atribut. Atau misalnya atribut harga dari entitas barang. Harga tidak bisa kita pecah misalnya. Oh, itu bisa berarti dia merupakan single atribut. Yang berikutnya adalah atribut komposit atau komposit atribut. Itu atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih bermakna. Contoh, nah ada atribut nama. Nama ini ternyata dipecah lagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Biasanya kita kalau buat nama kan suka, misalnya mau daftar jurnal gitu ya, apa nama depannya, ada nama tengahnya, dan ada nama belakang. Atau contoh misalnya yang lain, alamat. Kalau kita di daftar Shopee atau e-commerce ya, buat kan jalannya, kecamatannya, misalnya kotanya, kode pos, dan seterusnya. Oh, ini berarti komposit atribut. Bisa kita buat seperti ini. Ya, simbolnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah single value atribut dan multi value atribut. Single value atribut itu adalah atribut yang hanya mempunyai satu harga untuk satu entitas tertentu. Ya, misalnya atribut tanggal lahir, di mana tanggal lahir ini satu orang punya satu tanggal lahir.
Tidak mungkin satu orang punya 2 tanggal lahir. Memang dia dilahirkan 2 kali kan? Tidak mungkin ya. Nah, itu berarti namanya single value attribute. Satu mahasiswa punya satu NIM di Bina Dharma. Tapi sebenarnya boleh ya kalau misalnya kita kuliah lebih dari 1 kali. Nah, tapi kalau di sistem Bina Dharma misalnya tidak boleh kuliahnya di Bina Dharma ini 2 kali. Nah, berarti dia masuk dalam single value attribute. Tapi kalau boleh tidak masuk dalam situ. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah multi value atribut atau atribut berharga banyak. Atribut yang dapat terdiri dari sekumpulan harga untuk entitas tertentu. Nah, misalnya atribut telepon. Telepon itu kan mungkin aja satu orang punya lebih dari nomor telepon, lebih dari satu nomor telepon. Nah, kalau dia punya kemungkinan seperti itu, kayak misalnya nomor telepon rumah, nomor HP, itu kan berarti dia lebih dari satu telepon. Nah, bisa kita gambarkan dia yang seperti ini. Jadi gambar horizontal elipsnya 2 kali. Nah, dibuat dia garisnya 2 kali seperti ini. Ya. Oke, yang berikutnya adalah deriv atribut atau atribut turunan, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain, dan biasanya atribut turunan ini tidak muncul dalam tabel database. Jadi dia tidak muncul, tetapi dia sebenarnya merupakan turunan dari atribut yang lain. Contoh, misalnya usia. Usia yang menyatakan usia seseorang, nilai untuk usia tidak dapat diperoleh dari atribut tanggal lahir. Nah, misalnya nih, ada di sini ya, di bawah tetap ada atribut usia. Sebenarnya kalau kita masuk ke database tidak ada atribut usia kan, karena yang kita inputkan cuma tanggal lahir, tapi bisa muncul usia setelah kita hitung mulai dari tanggal lahir sampai dengan saat ini. Nah, berarti dia masuk dalam atribut turunan, digambarkan dengan garis putus-putus. Artinya dia tidak masuk ke database, tapi dia bisa kita hasilkan dari tanggal lahir tadi. Oke, yang berikutnya adalah mandatory atribut. Atribut yang harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi kalau dia misalnya nih nama, alamat, tempat tanggal lahir dan seterusnya harus diisi. Kalau kosong dia tidak mau jalan programnya. Nah, itu berarti namanya mandatory atribut. Ya. Contohnya misalnya atribut yang menjadi key. Nah, ini seperti ini. Nomor proyek itu harus diisi. Misalnya nomor proyeknya 01. 01 harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Kamu buatlah dia sebagai mandatory atribut contohnya. Atau biasanya kan kalau kita di dalam program tuh kamu pernah daftar di website mana, itu kan ada simbol bintang. Nah, itu kan harus diisi. Nah, itu masuk dalam kategori mandatory atribut. Tapi kalau tidak ketik bintang kan biasanya boleh diisi, boleh juga tidak. Ya. Oke. Nah, yang dari penjelasan tadi, jadi kemungkinan kalau semuanya ada, misalnya di sini ada entitas, satu entitas ya, nama entitasnya apa, dia ada single atribut, dia ada atribut kunci, mandatory, dan seterusnya. Bisa saja satu entitas ini gambarnya nanti seperti ini. Ya bisa saja. Jadi kalau ada kemungkinan seperti itu, kamu buatlah di IRD. Supaya apa? Supaya programmer bisa tahu, oh ini merupakan misalnya atribut yang harus diisi oleh konsumen atau oleh pengunjung website. Nah, berarti buatlah dia simbolnya seperti apa di IRD. Sehingga si programmer bisa tahu, oh ini kita buat tanda bintang. Atau di codingnya seperti apa kalau dia harus diisi. Jadi kalau dia tidak diisi, tidak mau dia. Harus diisi dulu, tidak mau proses. Ya. Ini penjelasan dari yang tadi sebenarnya, kesimpulannya dia seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat IRD? Ya, ini teorinya seperti ini. Walaupun teori ini bisa kamu ikuti, bisa juga tidak. Yang pertama, kita tentukan entitasnya. Nah, kalau kita sudah buat DFD, entitasnya adalah data store. Yang simbol garis 2. Nah, yang tadi apa entitasnya dari DFD kita tadi? Dosen, mahasiswa, prodi,
mata kuliah sama nilai. Nah, itulah entitasnya. Nggak dapat. Makanya kita buat IRD itu berasal dari DFD yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kamu buat IRD tiba-tiba langsung, itu akan bingung. Ini nanti relasinya kemana, dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita tentukan relasi. Jadi udah tahu nih entitasnya nih ada 5 misalnya. Nah, A, B, C, D, E misalnya. Oke, kita lihat A ada nggak relasinya dengan B? A ada nggak relasinya dengan C, dengan D, dengan E. Begitu juga dengan entitas yang lain. Kalau ada kemungkinan dia berelasi, ya buat hubungan yang pakai simbol relasi. Ya, pakai simbol relasi. Kemudian kita gambarkan IRD sementara. Setelah kita tentukan relasinya dari masing-masing entitas, kita buat kardinalitasnya. Apakah ada one to one to many, atau many to many. Ya. Setelah itu baru kita gambarkan IRD berdasarkan kunci. Kunci, kalau ada kunci berarti dia pakai garis bawahnya. Tentukan atributnya, kemudian dipetakan atributnya, baru gambar IRD dengan atribut. Nah, ini contoh ya. Misalnya ini contoh dari yang ini tadi, yang kemarin saya kasih, saya upload materi DFD perpustakaan, ya kan? Nah, ini IRD-nya. Ini IRD-nya, di mana dia terdiri dari apa nih? Dia terdiri dari entitas anggota, entitas rak, entitas buku, entitas kategori, dan entitas penulis. Ya. Nah, simbol-simbol ini menandakan relasi yang kayak kata balik ini menandakan dia many. Jadi bisa digambarkan seperti ini atau pakai huruf juga boleh. Ini many, kalau dia biasanya seperti ini adalah many, ini dan seterusnya. Jadi inilah ya. Misalnya nih anggota berelasi dengan buku. Nah, buat relasinya, ingat relasi dibuat katanya kata kerja. Jadi satu anggota minjem banyak buku, dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Makanya relasinya adalah many to many. Ya. Nah, kalau relasinya many to many, atribut kunci itu dibuat. Nah, dibuat seperti ini. Nanti saya kasih contoh di ini ya. Nah, dibuat misalnya atribut kuncinya adalah pinjam. Nah, pinjam masuk ke dalam relasi. Kalau tadi kan setiap entitas harus ada atribut. Nah, ini relasi ada atribut. Di mana pinjam itu berdasarkan punya turunan dia tanggal pinjam, tanggal kembali, apakah ada denda atau tidak. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini tugasnya. Jadi tugas berikutnya adalah Anda buat IRD dari DFD yang sudah Anda buat sebelumnya. Masukkan di poin 3.2, Entity Relationship Diagram.